Shalom saudara semua, bersama saya Pendeta Markus Maukari. Saat ini posisi saya ada di Wanyapu, Sumba Barat Daya. Tepatnya saya ada di lapangan Pasola, Sumba Barat Daya. Itu tribunnya. Kita rencana berdoa dan mau sepakat dengan gereja-gereja GKS yang ada di Wanyapu seluruhnya untuk kita mengadakan IP atau KKR di tempat ini 2-3 malam, Bapak Ibu ya. Di sana itu ada gereja pusat GKS Wanyapu, gereja pusat ya. Lalu di sini Bapak Ibu lihat di sini, ini bukan tembok ya. Coba dari sana itu bukan tembok lapangan ya, bukan tembok lapangan, tapi itu adalah kuburan semua, Itu kuburan semua ya. Nah ini kuburan ternyata ada yang khusus ya saudara-saudara, di mana kuburan yang sudah tertutup itu artinya orangnya sudah terisi. Jadi itu kos-kosan sudah terisi begitulah ya, sudah terisi. Sedangkan yang masih pintu terbuka di sana itu artinya orang hidup, tapi dia persiapkan tempat untuk kematian. Mari kita lihat, ikut saya, kita mau lihat apa isi dari pintu terbuka itu ya. Silakan kita mau lihat. Oke. Hanya siapkan hidup untuk masa depan, tidak mempersiapkan masa depan, tapi juga mempersiapkan diri menyambut kematian dengan rumah yang kosong ini ya. Mari kita lihat isinya apa. Waduh, ini ada kerbaunya di dalam, senjata sapi. Sapi. Ada dong. Jangan sampai jahat ya. Tidak. Permisi. Mau lihat rumah. Oh ini sapi ini. Ini pengen hasil susu kayaknya ya. Halo sapi, itu sapinya. Sapinya besar-besar. Ya. Ini kayaknya dia susunya di perasa ya. Oh iya. Kita tahu ini. Oh ini. Ini ya. Jadi ini kalau orang meninggal tidak digali lagi ya. Coba simpan begini. Tinggal pasti rapi dia, pasti dia balik. Lalu langsung tutup ini begitu. Semua ditutup rapi semua. Oh, ini pikiran saya digali lagi tidak ya? Wah luar biasa. Jadi ini orang Sumba Barat Daya ini hebat karena ini yang namanya kuburan yang permanen. Permanen. Yang ini sudah isinya sudah ada di dalam. Ya, isinya. Jadi di sini di Sumba Barat Daya, ya orang tidak saja mempersiapkan masa depan, tapi juga mempersiapkan kematian. Artinya bahwa ini rumah yang kedua. Ya. Jadi saudara, rumah kita ada 3 ya. Yang pertama rumah yang sekarang yang besar-besar, rumah yang kedua kuburan. Rumah yang ketiga itu tidak pasti surga apa neraka ya. Ya. Tapi itu pilihan. Nah, ya toh? Tergantung dari iman. Tergantung iman kita kepada Tuhan ya. Jadi ini sekali lagi sudah ada rumah ini orang hidup, tapi sudah mempersiapkan ini rumah ketika meninggal nanti. Sedangkan yang ada ini yang tutup. Artinya di dalamnya ada jenazah. Ya misalnya kalau umpamanya bapak meninggal duluan sebagai suami, jadi istri masih ada, masih hidup. Kapan dia meninggal hidupkan lagi. Oh jadi suami itu satu tempat ya? Oh benar. Jadi ini nanti apa? Jadi ini kalau di mana tidak gabung di sini. Oh anak sendiri lagi? Sendiri lagi anak. Oh, bisa juga kalau umpamanya anaknya belum kawin. Bisa, tapi kalau setahun sendiri. Sendiri. Berarti ini dipersiapkan suami istri ya? Iya. Luar biasa. Nenek, Begitu ya. Baik, saudara, ini Bapak Yusak ya, Bapak Yusak, Bapak Herman, ini Kakak Daud. Terus di sana Nona, ya. Nah ini gereja pusat ya. Pak. Ya, hampir tidak ada lagi orang marah. Oh, iya, tapi terlebih utama kalau ada kegiatan kalau pesta nyali itu ya di bulan 3 Februari dan Maret. Oh rame-rame. Mereka turun kampung. Apa yang mereka apa maksud untuk turun kampung? Mereka persiapkan pinang, mereka persiapkan itu lilin, mereka bakar, dan bukan hanya berdoa, tetapi mereka ngomong terhadap
kuburan. Padahal orang sudah meninggal dia omong, dia mau tahu apa. Ini pengalaman sudah. Ini yang Bapak Pendeta bilang tadi Iya, tadi malam. malam saya bilang ya. Kubur sudah tutup, dia ikut di mana Dia mau lagi? ikut di mana Dia mau ngomong lagi? bagaimana lagi? Ini yang Bapak Pendeta Maka bilang. termasuk saya sebagai penanggung jawab. Setiap kali saya ibadah mingguan, saya harus ini seperti ini. Kita yang sudah keluar dari kegelapan jangan lagi. Ya. Kita sudah masuk pada terang, jangan pulang kembali lagi pada terang. Saya bilang. Oh, kadang-kadang orang lain bilang, banyak warga yang bilang, oh kenapa harus tidak mau ingat lagi kita punya nenek bapak ini yang melahirkan kita ini. Harus ingat ini, harus simpan siripnya, harus simpan bakar lilin bilang. Contoh, saya sendiri ada kuburan saya punya anak ini di depan rumah saya bilang. Memang saya buat kuburan untuk simpan di punya mayatnya supaya baunya jangan ini saya bilang. Tapi dalam ini persiapkan, boleh persiapkan simpan di punya jenazahnya. Ketika setelah ini saya tidak pernah lagi mengingat bahwa simpan dulu sirip pinang atau apa Bakar lilin dulu. bakar lilin. Nanti bukan dia yang makan, Atau orang iya. lain nanti. Iya. Saya tidak Orang merampas mengingat lagi begitu orang lain itu. Saya punya anak kandung betul saya bilang. Tolong saudara-saudara, bapak mama jangan ingat lagi seperti apa yang saya bilang. Iya. Sesuai dengan kata saya bilang. Karena memang kita taruh begitu orang lain datang ambil, nah kita tidak lihat datang ambil pemakan. Iya. Kita pasti orang yang makan. Mana ada dia bangun? Percayalah. Waktu kita datang bilang, halo, opa, tiba-tiba opa bersuara, ya anakku, dia pasti bangun lari. Pasti dia lari. Mana ada di bumi bos? Lari dia. Terus yang kedua, Itu yang kedua, kadang-kadang kalau memang misalnya ada anak yang pergi dari sekolah tinggi, Ini yang Bapak Pendeta Mereka- tadi malam. iya, Kalau anak mereka- sekolah mulai bakar mereka lilin. pergi simpan sirip pinang dulu di kubur atau mungkin di kampung seperti ini. Setelah itu baru mereka pergi panggil lagi majelis atau penanggung jawab. Salah saya bilang, tapi mereka tetap lakukan begini. Kalau saya tidak, kalau dorong berangkat saya tidak lagi, kalau dorong tiba lagi tidak lagi. Saya Iya, tidak kita bakar berdoa lilin. saja. Bahwa sekarang Tidak misalnya, usah. kayak saya omong tuh, ada tempat yang bawa nasi, bawa apa datang. Bukan yang dikubur yang makan, anak-anak nakal datang ambil pemakan. Iya. Harus siripin dorong, atau semua di belakang situ. Lihat, ambil dan berjalan. Ya kan logikanya tadi malam. Kalau ambil tidak apa-apa, Pak. Ya, Tidak apa-apa. coba ada apa-apa sebenarnya. Iya. Karena itu kan sudah berhubungan dengan dunia roh, Ah, itu iya, iya. bahaya. Cuman orang kan miring semua. Makanya itu yang saya bilang, yang mereka simpan, yang mereka setelah sembah itu jangan bilang. Iya. Sudah pemalis. Makanya kita perlu kasih tahu toh. Kita kalau tidak kasih tahu ya tetap doang. Kalau suka tahu baru bikin, nah itu bahaya. Kan saya tadi malam omong logikanya. Ini dia meninggal taruh kapas di hidung, taruh di telinga, ikat dia pun tangan lagi, ya kasih masuk di semen begini. Terus dia mau bangun keluar dari mana? Dia mau keluar mana? Makanya itu yang arwah itu adalah sejenis roh jahat yang suka fotokopi orang punya muka, punya wajah, sehingga kelihatan datang anak panas tinggi, dia datang. Saya datang karena kamu belum mesel saya punya kuburan, kamu belum pasang keramik. Padahal itu setan tipu kita. Jadi percayalah bahwa kalau kita suka kebenaran, Tuhan melindungi. Oke lah, ini menyelma itu, Iya. itu bisa. cara orang memakamkan orang ini kan beda-beda. Kalau kami di Kupang di Alor itu kan dari lubang kasih masuk peti, dor di atas, selesai. Kayak kuburan orang Iya. Islam begitu. Ya, Ya. ya kalau ini ya budaya bu, sebenarnya bentuk kuburan mau di lubang ini tidak masalah, asal jangan disembah. Ya. Itu saja dia pempersoalan di situ, gitu kan? Baik, terima kasih saudara semua. Demikian percakapan kami singkat dengan bapak-bapak yang ada di sini. Ya, ada Bapak Yusak, kakak nama siapa? Elda. Ya, Elda. kakak Daud, kakak Nelis, Opa, Pak Gerson, dan Bapak Herman, dan juga Ilen. Kemudian juga ada sapi-sapi, ya. Dari lapangan ini, di lapangan dan gereja dikelilingi oleh kuburan. Jadi ini bukan tembok, tapi ini kuburan semua. Dan kita rencana Tuhan tolong tahun depan kita bisa adakan kebaktian 3 malam di lapangan ini, dan tentunya kita menghadirkan alat sound system yang terbagus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Wainyapu kita doakan 10, 15, 20 tahun mendatang sudah bebas poligami. Amin. Ya, jadi istri cuma satu saja. Ya, tadi malam saya bilang bahwa
Sekarang orang tua terlanjur 4-12 ya, mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur sudah toh. Itu seperti kayu kering yang bengkok, tidak mungkin dipaksakan lurus, pasti patah itu. Ya, tapi biarlah generasi Nelis, generasi Daud, generasi Eldan, Ilen adalah generasi yang satu lawan satu. Saya Pendeta Markus Mawakari, God bless you all. Amin. Oke.